Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat ketakwaan, nikmat iman, nikmat berada di dalam ketaatan. Insyaallah seperti biasa sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah, 50 qaidatan Qur'aniyatan fi nafsi wal hayat. Ya, kaidah-kaidah Quran yang totalnya ada 50 kaidah yang berkaitan tentang ya jiwa dan kehidupan kita dalam dunia yang fana ini, supaya kita benar-benar menjalaninya di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita akan lanjutkan membaca kaidah yang ke-14 ya dari kaidah-kaidah yang ada di dalam kitab ini. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, al-qaidatur rabi'ata asyara. Ini adalah kaidah yang ke-14 dari kaidah-kaidah Quran yang beliau himpun di dalam kitab ini. Beliau mengatakan, ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wahai Muhammad, jika mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, ya, ahli kitab Nasrani dan Yahudi itu tidak menjawab dakwahmu, tidak menerima dakwahmu, padahal telah jelas bagi mereka kebenaran, namun mereka tidak mau mengikutinya, maka fa'lam, kata Allah, ketahuilah wahai Muhammad, annama yattabi'una ahwa'ahum, sesungguhnya mereka itu sejatinya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi perlu kita ketahui teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, penyakit yang ditimpakan kepada manusia terkait tentang agamanya itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan penyakit syubhat. Jadi ada doktrin-doktrin sesat ya yang bercokol di kepalanya, membuat dia jauh dari jalan kebenaran. Ini yang dikenal dengan penyakit syubhat. Ya, dan penyakit syubhat ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar. Ya. Kemudian yang kedua namanya penyakit syahwat. Penyakit syahwat. Kalau penyakit syubhat itu adalah orang-orang yang menyangka dirinya berada di atas kebenaran, disebabkan adanya doktrin yang salah di kepalanya. Jadi dia menyangka dirinya berada di atas kebenaran, padahal itu jalan yang salah. Nah, itu namanya syubhat. Kalau syahwat ini adalah mereka orang yang sadar kalau dirinya salah, kalau dirinya keliru, tapi karena mengikuti hawa nafsunya, dia muka tebal istilahnya ya, bodoh amat ya. Dia sadar di dalam hati nuraninya, lubuk hati terdalamnya, dia tahu kalau ini salah.
Ini maksiat, ini durhaka sama Allah. Tapi karena nafsunya lebih besar, dia terjang semua larangan Allah. Dia langgar semua perintah Allah. Dan inilah penyakit yang menimpa kebanyakan orang-orang terdahulu. Ya, orang-orang terdahulu, terutama orang-orang Yahudi. Tahu nggak, Yahudi itu kenapa dikatakan dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim? Ya Allah, ya jangan engkau jadikan kami mengikuti jalan orang-orang yang engkau murkai. Kan kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, maksudnya Islam, iman. Jalannya para anbiya, orang-orang soleh, syuhada, siddiqin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu kebenaran. Mereka tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka tahu Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Allah, Nabi terakhir. Bahkan disebutkan dalam kitab suci mereka. Tapi karena hawa nafsunya membuat mereka menolak kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Detail tentang Nabi Muhammad, sifat-sifatnya mereka hafal. Tapi karena hawa nafsu, maka mereka tolak. Makanya di sini, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Begitupun kalau kita praktekkan ke zaman sekarang, teman-teman sekalian. Ya. Misalnya disampaikan kepada kita, ini loh perintah Rasulullah, ini loh larangan Rasulullah, perintah Allah, perintah Rasulullah. Kita ilmui, kemudian kita langgar, kita selisihi, dan kita sadar itu perbuatan yang salah. Maka sejatinya pada saat itu kita mengikuti hawa nafsu. Innama yattabi'una ahwa'ahum. Ya. Baik. Nah, ini makna secara umum dari ayat ini. Kemudian saya mengatakan di sini, hadhihi qa'idatun min al-qawa'idil qur'aniyatil muhkamati. Ya, ini termasuk salah satu dari kaidah-kaidah Quran yang muhkamah. Ya, kaidah-kaidah Quran yang jelas maknanya. Ya, yang mana dia menampakkan makna yang sangat agung dan yang sangat urgen, penting terkait tentang wajibnya kita pasrah dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasul. Ya, tunduk kepada hukum-hukum syariat. Kenapa? Karena yang namanya takwa itu apa? Apa takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan Rasulnya semampu kita dan meninggalkan larangannya secara mutlak, tunduk kepada hukum Allah. Itulah takwa. Ya, itulah takwa. Dan itulah tujuan sebenarnya ya kita diciptakan, teman-teman sekalian. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Tahu enggak hakikat ibadah yang sebenarnya? Ibadah itu apa? Al-dhullu wal khudu', merendahkan diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sholat tapi sombong, ya, hatinya takabur, sombong di hadapan Allah dalam sholatnya, ini bukan ibadah. Ibadah itu harus disertai dengan ketundukan, penghambaan. Kita menghinakan diri di hadapan Allah sebagai seorang hamba dengan cara apa? Tunduk patuh kepada perintahnya. Ya, makanya kalau aku mengatakan Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tapi kok di dalam hati ternyata ada yang lebih besar daripada Allah. Hah? Ya kan? Ada yang lebih besar daripada Allah di dalam hati antum. Hati kita. Apa itu dunia misalnya? Obsesi kita kepada dunia lebih besar daripada Allahu Akbar yang kita ucapkan dengan lisan.
berarti kita nggak benar-benar tunduk dan patuh. Ya. Jadi itulah yang namanya hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu. Nah, ini. Ya. Kemudian saya mengatakan di sini wa hadhil ayatul karimatu ja'at fi suratil qasas. Jadi ayat ini fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'un ahwa'ahum. Ini adalah potongan ya sebuah ayat di dalam surat Al-Qasas. Ya, fi siyaqil hujjaj ma'al musyrikin. Ya, yang konteksnya itu ya tentang adu argumentasi ya kepada orang-orang musyrik. Ya. Wa bayan tanawwi aslabihim fil inadi li radd syariah, dan bagaimana cara orang-orang musyrik ini menentang dan menolak syariat. Ya. Jadi kita akan dijelaskan ya bagaimana gayanya orang-orang musyrik menentang Allah, menentang syariat Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak sama dengan mereka. Jadi Arab tu syarra la lisyarri walakin litawaqqih katanya. Saya mengetahui mana yang jelek itu bukan untuk melakukan yang jelek, tapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifis syarra minal khairi yakhfih. Orang yang enggak tahu mana yang jelek dari yang baik, itu maka akan terjatuh dalam yang buruk tadi. Ya. Jadi kita perlu mengajar ini loh, belajar ini loh, ibadahnya orang-orang musyrik. Ini loh gayanya orang-orang musyrik, bukan untuk kita ikuti, tapi supaya kita terhindar, ya. Makanya sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dalam hadis mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna an-nabi 'anil khair." Dulu para sahabat itu kalau nanya Nabi selalu nanya tentang kebaikan. Wahai Rasulullah, apa ibadah yang harus saya lakukan? Apa aja amalan yang bisa memasukkan surga? Ini kan bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Ya, kata Hudzaifah bin Yaman, tapi saya kalau bertanya kepada Nabi itu tanya tentang mana yang jelek, mana yang buruk. Kenapa? Mukhafatan an aqti, karena saya takut terjatuh dalam keburukan tersebut. Ya, jadi kita akan diajarkan di sini dalam ayat ini macam-macam gayanya orang-orang musyrik dalam menentang perintah dan hukum-hukum syariat, serta bagaimana mereka menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tuduhan-tuduhan tercela, ya tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya. Jadi lengkapnya ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'ahumul haqqu min 'indina. Tatkala mereka orang-orang kafir itu sampai kepadanya kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka paham. Inilah yang hak, inilah yang benar. Ya. Tapi mereka mengatakan laula utiya misla ma utiya Musa. Coba Muhammad itu diberikan seperti apa yang diberikan kepada Musa. Jadi ngeles. Jadi orang-orang Yahudi ini tahu apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Tapi dia ngeles. Coba kalau Nabi Muhammad itu diberi seperti apa yang diberikan kepada Musa. Firman, wahyu. Ya. Kemudian Allah ingatkan mereka tentang sikapnya dulu kepada Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka orang-orang Yahudi itu kufur kepada Musa, kepada wahyu yang diturunkan kepada Musa. Sekarang menuntut Nabi Muhammad diberikan seperti apa yang diberikan kepada Musa. Tapi mereka lupa kalau dulu mereka kufur, ingkar kepada Nabi Musa. Kalau mereka mengatakan sihrani tadahara. Mereka mengatakan mukjizat-mukjizat yang turun kepada Musa dan Isa. Ini kan Bani Israel itu dituduh sebagai sihir. Nah, lihat. Mereka menuduh siapa? Nabi Musa, Nabi Isa sebagai tukang sihir, penyihir. Ya. Wa qalu inna bi kullin kafirun, dan mereka dengan tegas mengatakan sesungguhnya kami kufur terhadap semua yang dibawa oleh Musa dan Isa. Ini dulu mereka seperti itu. Tapi kok sekarang ketika datang Nabi Muhammad mendakwahkan mereka dan mereka tahu yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, mereka ngeles. Coba
Nabi Muhammad itu diberikan seperti apa yang diberikan kepada Musa, dan mereka lupa bagaimana sikapnya dulu ketika Musa dan Isa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, fa'tu bi kitabin min indillah. Datangkan satu kitab dari sisi Allah, huwa ahda minhuma, yang dia lebih membawa petunjuk daripada keduanya. Maksudnya daripada Taurat dan Injil. Attabi'uhu. Ya. Jadi attabi'uhu, maka saya akan mengikutinya in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur dengan ucapan kalian. Ya. Jadi di sini maksudnya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kepada mereka apa? Al-Qur'an yang lebih penuh dengan petunjuk, karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang terakhir yang menghimpun ajaran-ajaran baik dari para anbiya sebelumnya. Intisari ajaran para anbiya itu ada di dalam Al-Qur'an, ya. Maka kalau sampai dibawakan, jika kalian jujur dengan iman kalian, maka kalian harus beriman, ya. Tapi fa in lam yastajibu laka, jika mereka tidak mengijabah, tidak menjawab dakwah Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah mereka itu sejatinya mengikuti hawa nafsu mereka. Ini ya, karena jadi apa yang dimaksud dengan pengekor hawa nafsu? Orang yang telah mengetahui kebenaran tapi lebih mengedepankan keinginan nafsunya. Jadi kebenaran itu dilanggar, diselisihi. Itulah namanya pengekor hawa nafsu. Baik. Bagaimana praktiknya dalam kehidupan nyata, insya Allah nanti kita gambarkan. Tapi perlu yang kita ingat teman-teman ya, pengekor hawa nafsu itu adalah orang-orang yang paling tersesat jalannya, bahkan lebih tersesat daripada binatang. Makanya Allah katakan, waman adallu mimman ittaba'a hawahu. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengekor atau mengikuti hawa nafsunya? Bi ghairi hudan minallah, ya, tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Baik. Kalau kita simpulkan dari ayat ini, maka ada dua jalan yang akan kita hadapi. Ada dua jalan yang kita hadapi. Pertama itu adalah jalan sebagai hamba yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasul, atau sebagai pengekor hawa nafsu. Tidak ada jalan yang ketiga. Jadi antum lihat, kalau ada orang tunduk sama perintah Allah, tunduk sama perintah Rasulullah, tidak melanggar larangan Allah, tidak melanggar larangan Rasul, maka ini adalah orang bertakwa. Karena takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah semampunya, meninggalkan larangan secara mutlak. Dia orang bertakwa. Tapi kalau ada orang yang melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, ya, menerjang larangan Rasul, melanggar perintah Rasul, berarti adalah pengekor hawa nafsu. Tidak ada yang lain. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Faman taraka istijabatahu idz zaharat lahu sunnah", barang siapa yang meninggalkan mengikuti Rasulullah setelah nampak baginya itulah sunnah Rasul, wa adala anhu, dan dia berpaling darinya serta menyelisihinya, maka faqad ittaba'a hawahu, ini orang telah mengekor hawa nafsunya. Baik. Misalnya saya sampaikan kepada antum, ya. Sekarang ada orang-orang yang dia itu selalu mencari pembenaran untuk setiap pendapat yang dia ambil atau tindak tanduk yang dia lakukan, dengan berdalil ada perselisihan para ulama dalam masalah ini. Contoh, ya.
Contoh, berzina hukumnya apa? Haram. Tapi muncul beberapa bulan atau 1 tahun yang lalu disertasi ya doktor yang melegalkan kumpul kebo dengan alasan milkul yamin. Milkul yamin itu apa? Konsep milkul yamin, konsep bolehnya berhubungan dengan budak. Kan dalam Islam halal hukumnya berhubungan dengan budaknya. Ya, jadi berusaha untuk dilegalkan kumpul kebo itu dengan cara apa? Cari pembenaran. Dia mempraktekkan konsep budak kepada orang kumpul kebo. Jadi ini kan semua orang tahu yang namanya berzina itu melanggar norma agama, norma etika. Nah, itu bertentangan dengan norma yang baik di tengah masyarakat, gitu kan? Tapi karena hawa nafsu, benar nggak? Bahkan ada orang yang berusaha untuk menghalalkan khamr, minuman keras. Dengan apa? Berdalil dalam mazhab sebagian ulama, khamr yang haram itu cuma dari nabid katanya. Nabid itu apa? Ya dari rendaman anggur, dari anggur. Khamr dari inab itu yang haram, selainnya kalau bukan dari anggur katanya boleh. Ada yang seperti ini. Padahal telah sampai kepadanya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Nabi. Setiap yang memabukkan itu khamr namanya, setiap khamr itu haram tanpa melihat dibikin dari apapun. Tapi karena tadi untuk memuaskan hawa nafsunya, mencari pembenaran. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Karena kalau ditanya dalam hatinya, minum khamr itu secara etika, selain secara agama itu baik enggak atau buruk enggak? Buruk kan? Tapi dia tahu itu buruk, itu udah jelek. Cuma karena hawa nafsu hanya cari pembenaran. Makanya kaidahnya innama yattabi'una ahwa'ahum. Sejatinya mereka itu sedang mengekor hawa nafsu. Banyak. Ya. Misalnya, saya contohkan ya, yang simpel aja. Ya, ulama ya dalam masalah rokok itu antara makruh sama haram. Nah, antara makruh sama haram. Makruh itu dilarang nggak? Makruh itu dilarang nggak? Dilarang, Pak. Ya, makruh itu dilarang, tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Sekarang antum, dokter bilang antum itu jangan ngerokok, rokok itu berbahaya, menyakiti, mudaratkan diri antum. Ya, kan secara kesehatan nggak baik, gitu kan? Kemudian secara agama juga, ya paling minimal makruh, dilarang. Makruh kan kalau dilakukan nggak berdosa. Benar, kalau dilakukan nggak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Berarti sekarang dia sedang mengikuti apa? Mengekor hawa nafsunya, ya kan? Cari pembenaran. Itu annama yattabi'una ahwa'ahum. Apa? Contoh lain, simple ya, simple. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma asfalal ka'baini minal izar fafinnar, misalnya. Apa yang di bawah mata kaki dari kain itu letaknya di neraka. Artinya isbal, celana menjulur di bawah mata kaki. Nah, para ulama mengatakan hukumnya itu antara haram sama makruh. Haram sama makruh. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Derajat minimalnya apa? Makruh. Dan mereka sepakat sunnah di atas mata kaki. Terus dia mengatakan, Bapak, saya kan nggak sombong. Ya, saya nggak sombong. Iya benar, anggap makruh. Ya, anggap makruh. Tapi bukankah kalau ditinggalkan itu berpahala? Kalau zaman depan Nabi berani nggak antum? Wahai Rasulullah, kan cuma makruh, wahai Rasulullah. Kan Nabi yang mengatakan ma asfalal ka'bain minal izar fa finnar. Yang di bawah mata kaki itu
di neraka kata Nabi ancamannya. Walaupun para ulama mengatakan makruh misalnya. Antum berani nggak dapat Nabi mengatakan kan makruh wahai Rasulullah. Kalau dilakukan nggak berdosa. Berani nggak? Nah, tapi kalau sekarang berani kita mengatakan makruh kok, ya kan? Nah, apa bedanya kita berbicara di hadapan Rasulullah seperti itu dengan berbicara di hadapan hadisnya Rasulullah? Nggak ada bedanya. Kita dituntut untuk mengagungkan hadisnya Rasulullah sebagaimana kita dituntut untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Itu contoh simpelnya aja, ya. Karena kaum muslimin, orang mukmin itu selalu beramal dengan yang paling hati-hati, Bang. Yang paling hati-hati. Ketika dia meninggalkan yang hati-hati, ya, demi mengikuti keinginan pribadi, maka itu namanya mengikuti nafsu. Ya, banyak contohnya. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah menegur seseorang, ya, yang makan dengan tangan kirinya. Kemudian Nabi mengatakan makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Tapi orang itu mengatakan, la astati, saya nggak bisa wahai Rasulullah. Saya nggak bisa. Perhatikan. Makan dengan tangan kiri itu dilarang, ya kan? Kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Dan kaidah mengatakan nggak ada orang yang nggak bisa meninggalkan larangan. Nggak ada orang yang nggak bisa meninggalkan larangan. Beda dengan melakukan perintah. Karena ada orang yang nggak mampu melakukan perintah. Contoh, kita diperintahkan sholat berdiri. Kadang kan kita nggak mampu berdiri karena sakit misalnya, maka boleh duduk. Nggak mampu duduk boleh berbaring. Kita diperintahkan puasa. Kalau nggak mampu puasa boleh berbuka. Nanti di qadha, ya kan? Di hari yang lain ketika kita mampu. Nah, artinya menjalankan perintah itu diikat dengan kemampuan. Tapi yang namanya meninggalkan larangan itu nggak ada orang yang nggak mampu. Cuman orang ini mengatakan saya nggak bisa wahai Rasulullah. Maka Rasulullah nggak ngasih uzur. Karena nggak ada orang yang namanya nggak bisa meninggalkan larangan. Didoakan oleh Nabi, semoga semoga benar-benar nggak bisa mengangkat tangan. Didoakan keburukan. Karena tadi nggak ada orang yang nggak bisa meninggalkan larangan. Ketika dia mengatakan saya nggak bisa, pada saat itu dia sedang mengikuti nafsu. Jelas ya? Ini. Baik. Kemudian saya mengatakan di sini innal hajata ila tadhkiri bi hadhil qa'idatil qur'aniyatil 'azimati min al-ahammiyati bimakan. Jadi sangat penting ya untuk mengingatkan ya kaum muslimin, mengingatkan kita semua dengan kaidah ini. Ya, kenapa? Karena terkhusus di zaman ini begitu banyak ya faktor-faktor yang bisa membuat hawa nafsu itu memuncak, naik ya. Ya, sehingga kita akan bermuamalah dengan dalil-dalil itu secara tidak benar. Ya kan? Demi memuaskan hawa nafsu. Dan kita pernah membaca kaidah sebelumnya, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu lebih tahu tentang dirinya walaupun dia mengutarakan beribu alasan. Jadi tanya hati kecil antum, teman-teman. Ketika antum melakukan sebuah hal yang itu salah, yang itu maksiat, yang itu durhaka kepada Allah, tapi antum tetap melakukannya, tanya hati kecil antum. Ya, pasti hati kecil itu akan mengingkarinya. Ada yang mengganjal di hati tersebut. Tapi karena hawa nafsu ingin diikuti, maka kita berusaha untuk mencari pembenaran. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Yang namanya albir, kebaikan, ketaatan itu semua jiwa itu tenang untuk melakukannya, hati itu tenang untuk melakukannya, nggak ada keraguan. Ya, Anda tanya sama antum. Ya, antum kalau sholat itu ragu nggak kalau perbuatan sholat itu baik? Nggak ada kan? Sedekah, antum ragu nggak kalau sedekah itu baik? Hati itu pasti tenang.
Karena tabiat manusia itu melakukan kebaikan itu hatinya tenang, ya, jiwanya tenang dan tidak mengingkari kalau itu kebaikan. Tapi kalau itu dosa, maka di hatinya pasti ada mengganjal dan dia nggak senang dilihat orang lain ketika melakukannya. Ya enggak? Ya, antum misalnya, ya, kira-kira suka nggak kalau dilihat mencuri? Enggak kan? Digebukin ya. Kalau ketahuan, ya. Berzina pasti nggak ingin dilihat orang lain, nggak ingin ditahu orang lain, ya. Atau dosa-dosa yang lain, ya. Nah itu di dalam hati itu pasti ada yang mengganjal. Cuman karena hawa nafsu berusaha untuk mencari pembenaran, ya. Ini. Baik, ya. Makanya saya mengatakan sini, amal yaum, adapun hari ini, ya. Kalau zaman dulu ya, sebelumnya kalau zaman dulu, zaman para sahabat, para salaf, orang-orang dulu, itu orang-orang nggak perlu ya bertanya, ya, bertanya apakah perintah Allah ini wajib atau sunnah, apakah larangan Allah dan Rasul ini haram atau makruh. Mereka nggak perlu bertanya untuk menjalankan perintah tersebut dan meninggalkanlah larangan tersebut. Mereka akan melakukannya langsung kalau itu perintah Allah dan Rasul, meninggalkannya langsung kalau itu adalah larangan Allah dan Rasul. Ya, tanpa bertanya, wahai Rasulullah, ini perintah wajib atau cuma sunnah doang? Nggak ada. Itu kalau zaman dulu. Ya. Tapi kalau zaman sekarang itu berusaha untuk cari-cari, ada nggak pendapat ulama yang bilang sunnah jangan wajib, ya kan? Ada nggak pendapat ulama yang bilang makruh aja nggak usah haram? Kan berusaha untuk mencari-cari. Padahal dia tahu, oh ini dilarang, ini diperintahkan. Nah, tapi karena hawa nafsu ingin cari keringanan, tatabbu'ur rukhas namanya. Jadi kalau kita beragama dengan terus mencari keringanan itu, ya teman-teman sekalian, maka kita akan dapat semua permasalahan fikih itu pasti ada yang nyeleneh. Di setiap pendapat fikih itu pasti ada yang nyeleneh. Ya. Enggak ada yang enggak nyeleneh. Ya. Contoh misalnya apa yang terkait tentang wanita. Ada yang berpendapat ya bolehnya nikah mut'ah seperti nikahnya orang Syiah, yaitu jadi yang penting sepakat antara laki-laki dan perempuan walaupun tanpa wali gitu kan. Nah, itu ada kalau antum cari pendapat fikihnya ada gitu kan. Tapi pendapat fikih yang nyeleneh yang bertentangan dengan dalil-dalil yang sorry gitu. Nah, akhirnya diambil pendapat ini. Antum wah kan kalau dia harus pakai wali kan bapaknya nggak ngizinin kan, walinya nggak ngizinin, udah pakai mazhab ulama ini aja boleh nikah tanpa wali gitu kan. Akhirnya pakai mazhab itu, cari yang paling cocok dengan kebutuhannya. Ini orang zaman sekarang, ya. Ini orang zaman sekarang. Maka disinilah kita dituntut untuk mengingat kaidah ini. Ketika kita melakukan hal tersebut, padahal sebelumnya kita yakin itu perbuatan yang salah, keliru, ya. Kemudian karena kita ingin hawa nafsu kita dipenuhi, dituruti, nah maka pada saat itu kita telah mengikuti hawa nafsu. Dan ingat selalu, ya orang yang mengikuti hawa nafsu itu lebih sesat ya daripada binatang. Di sini ada hal yang menarik, ya. Beliau membawakan sebuah kisah tentang Al-Imam Ibnul Jauzi, rahimahullah taala al-Faraj, yang mana Al-Imam Ibnul Jauzi menceritakan tentang dirinya. Wa huwa yasifu halan marrat bihi. Jadi dia menceritakan tentang kondisi yang dia lalui dalam hidupnya. Tusbihu ma nahnu bi sadadil hadis anhu. Ini serupa dengan apa yang kita bicarakan saat ini, yaitu tentang kondisi orang-orang yang berusaha untuk mencari keringanan demi mengekor hawa
hawa nafsunya. Dan itu pernah menimpa seorang ulama sekelas Ibnul Jauzi Abdul Faraj. Beliau mengatakan tarakhastu fi syai'in yajuzu fi ba'dil madzahib. Saya mencari keringanan dalam sebuah permasalahan dengan melihat kepada mazhab-mazhab para ulama mana yang paling ringan, mana yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, dicari oleh Ibnu Jauzi. Fawajadtu, maka setelah saya mengambil pendapat tersebut, fawajadtu fi qalbi qaswatan 'azimah, maka saya mendapati hati menjadi keras. Ya, jadi ketika kita mengikuti sebuah pendapat karena sesuai dengan nafsu kita, bukan karena standar kebenaran, tapi karena standarnya adalah nafsu, itu bisa membuat hati keras. Kalau hati udah keras, itu berarti istaula alaihi syahwah. Itu dikuasai oleh syahwat. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan ketika hati dikuasai syahwat, maka dia menjadi hati yang keras, hati yang kering, hati yang mati. Tidak bisa ditumbuhi oleh iman, tidak bisa ditumbuhi oleh ketakwaan, ya, sehingga tidak akan pernah berbuah kebaikan dan kesolehan. Ibarat ya tanah yang kering kerontang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Kalaupun ada tanamannya, maka ketika tanah itu kering, tanaman pun akan mengering. Nah, kalau tanaman udah kering, itu hanya cocok jadi apa? Bahan kayu bakar. Benar nggak? Orang nggak bisa berbuah. Pohon kalau tumbuh di tempat yang kering, yang nggak ada airnya, akan mati pohon tersebut, tidak akan berbuah. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya ada jadi bahan kayu bakar. Begitupun hati. Hati kalau udah kering, kerontang, mati, tidak bisa ditumbuhi iman, tidak membuahkan ketaatan amal soleh, maka hanya bisa jadi bahan bakarnya apa? Api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi di sini maka hatinya menjadi keras, kemudian semakin gelap hatinya, semakin gelap. Faqalat nafsi, lalu jiwanya berkata, ya, jadi masih ada kebaikan dalam hatinya. Ya, mahada, kenapa ini? Nah, kenapa kok hati ini jadi keras? Ya, yang tadinya mudah menangis kalau mengingat dosanya, kok sekarang dosa itu jadi biasa aja. Itu tanda-tanda hati yang keras. Ya. Lalu dia bertanya, kok jadi kayak gini hati saya? Bukankah saya tidak keluar dari ijma'nya para ulama? Ini kan sesuatu yang diperselisihkan para ulama, gitu. Jadi dia berdalil, cari pembenaran. Kan saya nggak keluar dari ijma' para ulama. Ini kan sesuatu yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Tapi kok hati saya menjadi keras, kata Ibnu Jauzi. Maka fakultu laha, lalu saya berkata kepada jiwa ini, ya nafsas su', wahai jiwa yang buruk, inna kita awalti ma la ta'taqidina, kamu itu telah mentakwil ya sesuatu yang tidak kamu yakini. Jadi kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinanmu. Tadi misalnya saya contohkan zina, antum yakin haram zina, nah tapi dilakukan, berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan dan berusaha untuk mencari pembenaran. Oh, ada ulama yang membolehkan nikah mut'ah katanya, ya kan? Nah, gitu kan? Ada yang ulama yang membolehkan kawin kontrak misalnya. Jadi berusaha untuk mencari pembenaran dengan perselisihan para ulama. Ya. Kalau ustubti lam tubti bima fa'alti. Sekarang gini. Ya, Anda melakukan perbuatan ini ya karena hawa nafsu. Coba posisikan Anda sebagai orang yang dimintai fatwa atau sebagai orang tua. Anaknya datang, Pak, boleh nggak saya kawin kontrak? Kan bapak dulu, misalnya, dulu kan pernah katanya kawin kontrak. Katanya hilaf para ulama. Anak antum datang, Pak, boleh nggak saya melakukan seperti itu? Antum jawab apa? Sama anak antum, boleh apa enggak? Enggak, Bu?
nggak boleh. Jadi kalau antum diminta fatwa pasti akan jawab nggak boleh, gitu kan? Karena antum tahu itu perbuatan yang salah. Nah, kenapa antum lakukan tadi? Karena hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ya, ini. Cuman tapi hati yang masih ada pengingkaran, hati yang masih sadar, teman-teman, hati yang masih sadar kalau itu perbuatan salah itu berarti masih ada iman dalam hatinya. Ya. Ya, maka bersyukur, kita bahagia ya, hati kita itu masih menyatakan itu perbuatan yang salah walaupun kita lakukan. Itu menunjukkan masih ada iman dalam hati kita. Ya, ada cahaya keimanan di tengah kegelapan yang pekat gitu. Ya. Itu. Jadi tinggal kita besarkan cahaya tersebut dan mengikis habis kegelapannya. Caranya apa? Tadi cahaya tersebut kita pupuk dengan ketakwaan, dengan ilmu, dengan belajar supaya semakin sadar maka tadi kegelapan pun akan sirna. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya dalam hadis, apabila ibnu Adam manusia itu melakukan sebuah maksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ya, ada bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Semakin dia bermaksiat, semakin banyak bintik hitam itu hatta ta'lua, sampai meliputi semua hatinya. Hitam hatinya. Ya, gelap. Ya, kalau dia taubat, istighfar, sadar, maka akan kembali bersih hati tersebut. Tapi kalau dia terus berada dalam kubangan maksiat, hatinya akan menjadi seperti gelas yang dibalik. Kalkuzi mujahiyah, seperti gelas yang dibalik. Apa gelas yang dibalik? Nggak bisa menerima nasihat sebagaimana gelas nggak bisa dituangkan air, gitu. Karena dibalik, ya. Akhirnya mati hatinya dan hanya bisa menjadi bahan bakar api neraka waliyadzubillah. Sebentar. 12 menit lagi ya maghrib. Baik. 'Baik. Jadi teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Sekali lagi, ya, jangan pernah mencari pembenaran dengan hilaf para ulama. Sebagai orang beriman maka kita mengambil yang paling hati-hati. Karena kaidah mengatakan al-amal yubna 'alal waraq. Amal itu dibangun di atas yang paling hati-hati. Contoh, tadi mudah aja, enggak usah jauh-jauh. Rokok tadi saya ceritakan sama antum. Ulama itu mengatakan antara haram makruh. Yang paling hati-hati mana? Meninggalkan, bukankah begitu? Ya. Ini. Contoh lain misalnya, salat berjamaah di masjid. Ulama berselisih pendapat. Jadi berapa? 5 pendapat. Ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain. Ada yang mengatakan syarat sahnya sholat bagi laki-laki adalah berjamaah di masjid. 5. Ya, 5. Maka kalau kita turuti hawa nafsu, ya antum akan berdalil nggak apa-apa. Kan cuma sunnah doang, gitu kan? Yang paling ringan sunnah. Iya, ulama yang mengatakan sunnah itu sepakat lebih baik sholat jamaah di masjid. Jadi mereka itu walaupun bilang sunnah karena itu sesuai dalil, tapi mereka bukan berarti meremehkan, gitu kan? Mereka tetap akan menjalankan ibadahnya di masjid, gitu. Jadi jangan kita jadikan hilaf para ulama itu jadi tameng untuk membenarkan penyelisihan kita, tameng untuk membenarkan hawa nafsu kita. Ini fatal.
Ya. Karena kalau kita seperti itu nanti dikhawatirkan akan terjatuh dalam kemunafikan. Makanya disebutkan man tatabba'ar rukhas tazandaqa. Barang siapa yang mencari ya keringanan-keringanan dari perselisihan para ulama, dia lama-lama akan menjadi zindik, orang munafik. Kenapa? Karena dia akan mengambil pendapat ulama yang sesuai dengan nafsunya. Dan ingat selalu ayat ini, ya innama yattabi'una ahwa'ahum, atau fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sesungguhnya pada saat itu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan perlu kita ingat sekali lagi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hawa nafsu di Al-Qur'an, itu enggak pernah disebutkan dalam konteks pujian. Ya. Antum baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kalau ada penyebutan hawa nafsu itu enggak pernah konteksnya pujian. Padahal termasuk kesempurnaan manusia itu Allah berikan hawa nafsu. Ya. Itu termasuk kesempurnaan manusia. Ya, beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Ya. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan. Apa yang Allah larang mereka tinggalkan. Ya, la yaksuna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka dengan perintah Allah dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu malaikat. Tidak diberikan nafsu. Tapi manusia sebagai kesempurnaan untuk mereka Allah berikan nafsu. Karena kalau tidak ada nafsu kita nggak mau nikah. Benar nggak? Kalau untuk punya nafsu kita nggak mau pilih-pilih makanan. Ya kan? Ya. Itulah diantara kesempurnaan ada nafsu. Makanya nafsu itu kadang ada konteks yang dia terpuji. Ada konteks yang dia tercela. Tapi di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan nafsu nggak pernah konteksnya dalam pujian, selalu dalam bentuk celaan. Karena bahayanya mengekor hawa nafsu. Saya mengatakan di sini walihada hadzarallahu nabiyyan min khairati anbiya'ihi min hadzal da'il qalbil khatir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada salah satu nabi dari nabi terbaiknya tentang bahaya penyakit hati ini. Itu apa? Hawa nafsu. Karena penyakit hati itu ada dua tadi, syubhat dan syahwat. Nah, bahayanya penyakit syahwat ini. Allah katakan ya Daud, wahai Daud, Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan Anda itu khalifah di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berhukumlah di tengah manusia, maksudnya hukumi perselisihan antara manusia itu dengan kebenaran. Ya, dan Allah ingatkan wala tattabi'il hawa, jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena rentan, Pak. Hawa nafsu itu menjangkiti orang-orang yang punya pangkat, kedudukan, jabatan, dan kekayaan. Ya enggak? Rentan. Ya, ujian terbesar ya dari orang-orang yang punya jabatan, pangkat, kekayaan itu adalah hawa nafsunya. Makanya Allah ingatkan wala tattabi'il hawa. Ketika Allah memberikan Nabi Daud itu kekuasaan, Allah katakan wala tattabi'il hawa. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena itu bisa membuat kamu tersesat ya dari jalan Allah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah karena mengikor hawa nafsunya, lahum adzabun syadid, bagi mereka adalah azab yang sangat menyakitkan. Bima nasu yaumal hisab, karena hal yang mereka lalai disebabkan kelalaian mereka yang muncul dari mengekor hawa nafsunya kelak pada hari kiamat, ya akan diberikan siksaan yang pedih dari azab neraka waliyadzubillah. Ya. Baik. Kemudian terakhir, jangan pernah mempraktekkan kaidah ini terkait dengan perselisihan ulama yang muktabar, yang kuat ya. Ya, jadi nggak ada yang namanya mengekor hawa nafsu kalau dalam perselisihan yang kuat. Contohnya, ya. Misalnya
Kita ambil contoh, apa hukumnya umroh? Sudah masuk kitabul haji fikihnya? Belum ya? Baru masuk apa? Kitabul nikah. Apa hukumnya menikah? Nah, itu mas sepakat ya. Nah, para ulama hukumnya nikah itu pertama disyariatkan, tapi syariatnya itu apakah sunnah atau mubah. Nah, tapi para ulama katakan bisa sampai 5 hukum ya kan? Bisa sekedar mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Nah, itu menikah. Sebagian perincian yang pernah antum pelajari mungkin. Pernah dijelaskan ya? Hukum nikah nih 5 tadi. Apa ya? Contohnya misalnya, inilah kunut subuh. Udah lewat ya? Di kitab fikih kunut subuh. Apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i sunnah. Ya, dalam mazhabnya Imam Ahmad makruh kecuali kunut witir. Makruh kecuali kunut witir, ya, dan kunut nazilah. Ya. Nah, di sini kan sebuah khilaf yang kuat karena memiliki dalil-dalil yang kuat. Kemudian jangan bilang, wah, saya berpendapat dengan mazhabnya Imam Ahmad makruh. Wah, itu ikut hawa nafsu. Jangan, ya. Karena ini perselisihan yang kuat yang didasarkan dengan dalil. Nah, yang namanya mengekor hawa nafsu itu adalah ketika mengambil pendapat-pendapat yang syaz, pendapat-pendapat yang aneh dalam fikih yang bertentangan dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, dan dia mengambil pendapat itu karena hawa nafsunya. Itulah orang yang berhak dikatakan ini pengekor hawa nafsu. Jelas ya? Kayak tadi, ya. Saya contoh yang berkata, udah, jangan dipraktekkan tapi ini sekedar contoh. Di mazhab para ulama, bahkan ini mazhab yang resmi, ya, itu kalau ada orang berhubungan dengan perempuan tapi dililitkan kain, ya, di kemaluan laki-lakinya, itu maka tidak termasuk ya dalam kategori jima. Ya, dalam kategori jima. Ada berpendapat seperti itu. Jangan, wah, saya pakai pendapat ini, mana? Ah, itu pada saat itu berarti mengikuti hawa nafsu, gitu kan? Nah, karena ulama yang berdebat seperti ini tetap mengatakan haram, cuman tadi nggak dihukumi jima. Ketika dia melakukan tetap mengatakan haram, dikira boleh. Nah, itu yang namanya mengekor hawa nafsu. Jangan seperti itu. Ini sekedar contoh ya. Karena di setiap pendapat fikih itu ada pasti yang nyelenehnya. Dan itulah tempat kita diingatkan jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu beralasan dengan perselisihan fikih para ulama. Mereka kalau berselisih itu mereka berselisih setelah ijtihad, berusaha untuk mencari kebenaran. Kalau mereka salah, kesalahan mereka diampuni oleh Allah para ulama itu. Tapi antum ketika mengikuti mereka atas dasar apa? Atas dasar apa antum mengikuti pendapat yang nyeleneh tersebut? Apakah karena dalilnya yang kuat atau hawa nafsunya? Disitulah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan habis sholat maghrib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.